Bertemu kembali di channel ini. Kali ini saya membagikan resep wajik kacang hijau. Dan bahan-bahannya adalah 1 kg kacang hijau, 1 kg gula pasir, 2 on gula merah, 250 gram kelapa parut, 1 sendok garam, 2 vanili, 2 lembar kertas minyak. Dan ini kacang hijau yang sudah direndam semalaman. Ini parutan kelapa, gula pasir, garam, 2 buah vanili, dan gula aren, dan 2 lembar kertas minyak. Dulunya memang ini adalah biasa untuk oleh-oleh waktu kerja di Bogor, namun sekarang udah berhenti dan resepnya kita pinta dari orangnya. Namun orangnya sekarang yang punya resepnya sudah meninggal. Langkah pertama adalah sebagai berikut. Tuangkan air sekitar 2 literan. Kalau kurang bisa ditambah kembali. Dan lalu masukkan kacang hijau yang sudah direndam semalaman ini untuk dilakukan perebusan. Ini direbus sampai kacang hijaunya lembut. Dan seumpamanya belum lembut, bisa ditambahkan air kembali. Ya mungkin resep kacang hijau ini belum ada di tempat yang lain. Dan sekarang saya akan membagikan resepnya. Mudah-mudahan Anda bisa membuatnya. Ini kertas minyaknya dipotong labu sekitar 6 sentian nanti untuk membungkus wajiknya. Kalau sudah mengering, ini saya menggunakan cukup 2 lembar. Ya, ini kacang hijaunya yang tadi direbus. Ya, seperti inilah perebusannya. Dia direbus sampai benar-benar lembut. Kalau belum lembut, misalnya bisa ditambah air kembali agar mencapai kelembutan yang diinginkan. Dalam membuat kacang hijau ini mungkin tidak semudah yang dibayangkan karena ada rahasia-rahasianya untuk membuat ini. Jadi diaduk-aduk terus biar tidak menggumpal di bawahnya. Ini rahasianya itu memang agak sedikit berbeda dengan wajik-wajik yang lainnya. Ini adalah parutan kelapa, dikasih air dulu sebelum diperas untuk diambil ampasnya saja, dan santannya tidak diambil. Santannya ya bisa buat memasak. Di sini yang diambil cuman ampas kelapanya saja. Itu agar membuat wajik menjadi cepat kering. Kalau ampas kelapanya saja yang di bawah itu lebih bagus, tapi kalau ke bawah sama santannya, wajiknya tidak akan bisa mengering. Sampai kapanpun wajiknya akan tetap basah. Itulah rahasianya dalam membuat wajik kacang hijau ini. Kalau sudah dirasa sudah lembut, ini bisa diangkat, ditiriskan agar airnya turun, dan bisa secara bertahap, tidak sekaligus. Ini yang udah ditiriskan. Setelah itu sudah ditiriskan, nanti kita dibikin lebih lembut lagi, semacam ini, seperti ini, biar lebih lembut. Atau bisa juga kalau mau pakai blender, karena ini udah lembut jadi gak usah pakai blender. Kalau bagi yang mau pakai blender silahkan agar lebih simpel. Ya, seperti ini sampai lembut. Kalau sudah dirasa lembut, bisa kita masukin ke wajan. Ya, seperti itu. Untuk dilakukan penambahan bahan-bahan lain seperti gula dan lain-lain.
Rahasia membuat yang kedua itu dalam cara nanti memasak yang kedua itu haruslah lama, jangan terlalu sebentar. Karena kalau terlalu sebentar nanti wajiknya gak bakalan bisa mengering, tetap basah. Seperti itulah caranya. Dan ini gula dimasukkan, gula pasir ditambah dengan bahan-bahan yang lainnya. Ya mungkin dulu ceritanya ini biasanya saya itu kalau lagi kerja di Bogor itu cuman buat oleh-oleh. Namun ya nanya juga tetangga, ini gimana cara buatnya? Ya mungkin karena sering bertanya, akhirnya saya tuh mencoba meminta resepnya. Coba buat, namun pertama gagal karena tidak tahu bahwa santannya itu harus dibuang air santannya. Namun karena kelamaan sering membuat akhirnya bisa. Dan lanjutkan dengan gula arennya dimasukkan, bisa juga pakai gula Jawa, nggak usah gula aren kalau tidak ada. Diaduk-aduk lagi biar tercampur. Ini ampas kelapanya yang sudah diperas, dihilangkan santannya. Ya seperti inilah membuatnya agak sedikit memang ribet, tapi ya wajarlah karena hasilnya juga berbeda dengan wajit-wajit yang lain yang terbuat dari bahan semacam beras ketan. Dikasih 2 vanili. Dan tadi dikasih garam sedikit saja, cuman setengah sendok makan. Sudah segitu saja. Lalu diaduk-aduk kembali sampai merata semuanya, bahan-bahan ini tercampur. Yang akan dilakukan selanjutnya pemasakan yang kedua kalinya bisa menggunakan api besar, dan lalu setelah mau matangnya bisa menggunakan api kecil mendekati matang. Dan ini dilakukan cukup lama karena kalau sebentar itu nantinya tidak akan cepat bisa kering. Mungkin sampai terlihat ininya sangat mengental. Ya, bisa dilihat nanti. Nah, ini cukup mengental. Cuman ini belum sampai sini. Harus lebih dari ini mengentalnya. Sampai pinggir-pinggirnya itu lihat cepat kering. Kalau ini belum mengental benar, nantinya bisa lama keringnya. Kalau sudah dirasa cukup, kita lanjutkan ke pengemasan. Ya seperti inilah pembungkusnya, dibungkus itu. Dibungkusnya. Ya seperti itulah. Ya mungkin seperti inilah resep pembuatan wajik kacang hijau ini.